Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Sebertol Motivasi. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai 5 hal mendasar yang membedakan antara lamunan dengan impian atau lamunan versus impian. Nah, keduanya ini masih banyak yang menganggap sama. Bahkan di masyarakat banyak orang yang bilang, bahkan orang tua sendiri yang bilang bahwasanya kamu jangan terlalu bermimpi terlalu tinggi, nanti kamu akan jatuh dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, hal ini kalau disematkan pada melamun, ini boleh-boleh saja, lebih tepat. Akan tetapi, kalau hal ini disematkan kepada sebuah impian, maka itu kurang tepat. Pada basicnya, antara lamunan dengan impian itu memiliki faktor yang sama, memiliki kesamaan. Nah, apa kesamaannya? Yaitu sama-sama menggunakan kreativitas imajinasi otak kanan. Nah, jadi otak kita kan ada otak kiri dan otak kanan tuh ya. Otak kiri tugasnya adalah menganalisa, menghitung, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian otak kanan tugasnya adalah berimajinasi, berhayal, bermimpi, dan lain sebagainya. Nah, jadi bermimpi atau memiliki visi di masa depan ya. Dalam hal ini bermimpi adalah memiliki visi di masa depan atau memiliki goal di masa yang akan datang. Nah, dalam hal melamun dan bermimpi atau memiliki visi di masa depan, itu juga sama-sama menggunakan otak kanan untuk mengkreasikan sebuah visual atau sebuah gambaran di dalam mental kita. Nanti kira-kira apa yang akan terjadi pada diri saya sendiri, seperti itu. Contoh begini, ada orang melamun, saya ingin menjadi seorang pilot. Nah, di dalam orang yang melamun, dia sudah membayangkan di dalam proyeksi otaknya itu ada gambaran dia menjadi seorang pilot, seperti itu. Atau dia melamun, saya ingin memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah, dan lain sebagainya. Nah, dalam otaknya itu sudah memutar sebuah gambaran, dia sudah meng-create, ya, menciptakan sebuah gambaran yang hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini tugasnya otak kanan. Nah, hal ini juga sama dengan orang yang memiliki sebuah impian atau bermimpi. Ya, dia mengkreasikan sebuah gambar di otak kanannya untuk mencapai sesuatu, ingin memiliki sesuatu. Namun, apa sih yang membedakan? Yakni 5 hal tadi yang sudah saya gali lebih mendalam. Nah, akan kita bahas ya setelah yang satu ini. Yang pertama, orang bermimpi dengan orang melamun itu berbeda. Orang yang melamun, dia itu lamunannya atau gambarannya tidak fokus, tidak jelas. Sedangkan orang yang bermimpi itu gambarannya fokus dan jelas. Bahkan bisa mendetailkan kapan dia akan mencapainya, seperti apa pencapaiannya, bagaimana gambaran jelasnya, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan yang nomor 1 yang paling mendasar antara lamunan dengan impian. Ya, saya ulangi lagi. Lamunan atau orang yang hanya melamun itu imajinasinya kurang jelas, imajinasinya kurang fokus, kurang mendetail ya. Dari segi pencahayaannya, dari segi waktunya, dari segi kapan terjadinya dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang bermimpi, dia berani untuk memperjelas impiannya itu, dia berani fokus untuk mengejar impiannya, bahkan dia berani untuk menetapkan kapan hal ini akan terjadi. Meskipun hal itu belum tentu terjadi, tetapi dia sudah berani, dia optimis untuk bisa mencapai impian tersebut. Contoh begini, saya ingin memiliki uang 1 miliar rupiah di tabungan saya di tahun 2025, seperti itu. Maka hal ini tidak akan terjadi pada orang-orang yang hanya melamun. Dia hanya berandai-andai. Seandainya saya memiliki uang 1 miliar di tabungan saya, duh nikmatnya, duh senangnya. Hanya seperti itu. Tetapi dia tidak berani untuk fokus, untuk memperjelas bagaimana tepatnya, bagaimana kapan waktunya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang yang melamun, dia itu kurang begitu optimis, dia pesimis, dia ragu dengan apa yang dia inginkan itu. Hal ini dikarenakan dia kurang memiliki alasan yang kuat untuk meraih apa yang dia lamunkan itu, atau apa yang dia imajinasikan itu. Namun hal ini berbeda dengan orang yang bermimpi. Orang yang punya impian itu memiliki alasan yang kuat kenapa dia harus mencapainya, sehingga akan menimbulkan perasaan optimis, perasaan yakin
dan pasti untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan tersebut atau apa yang dia imajinasikan tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang nomor 3 adalah dari segi energi, orang yang hanya melamun saja, hanya berandai-andai saja, itu level energinya adalah force atau level energinya itu negatif, sehingga semakin dia banyak melamun, semakin dia sering melamun apapun yang dia inginkan, justru membuat hatinya semakin sumpek, membuat hatinya semakin gelisah. Bahkan kalau dalam agama itu jangan terlalu sering melamun atau panjang angan-angan, karena hal itu bisa membuat hati semakin keras dan otak semakin tumpul, seperti itu. Hal ini berbeda dengan orang yang memiliki impian yang kuat. Justru level energinya adalah power atau kuat, positif, sehingga orang yang memiliki impian yang kuat, dia lebih optimis untuk mencapainya. Nah, rasa optimis inilah yang membuat level energi dirinya yang memancar itu lebih positif, lebih powerful untuk mencapai apa yang dia inginkan tersebut. Nah, kemudian perbedaan yang nomor 4 adalah orang yang melamun itu biasanya disosiasi, ya, atau jauh dari apa yang dia inginkan itu. Sedangkan orang yang bermimpi itu asosiasi, dia dekat, bahkan merasa sudah menyatu, sudah terjadi terhadap apa yang dia imajinasikan atau yang dia inginkan tersebut. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar sekali. Biasanya kalau kita melamun, seolah-olah gambar yang kita lamunkan itu jauh banget di masa yang akan datang. Kenapa? Karena masih seandainya, gitu. Itu namanya disosiasi. Kita masih terpisah dengan bayangan, dengan imajinasi yang kita inginkan tersebut. Namun hal ini tidak akan terjadi pada orang-orang yang sudah membuat impiannya semakin dekat, maka seolah-olah sudah menyatu. Itu namanya asosiasi, bahkan sudah terjadi saat ini. Nah, setelah itu yang nomor 5 adalah orang yang melamun biasanya tidak merasa layak untuk mendapatkan apa yang dia lamunkan itu. Sedangkan orang yang bermimpi, dia merasa layak, merasa pantas, dan pasti untuk mendapatkan apa yang dia impikan tersebut. Nah, contohnya apa? Orang yang melamun, dia mengatakan seandainya saya punya istri yang cantik, pasangan yang kaya, seandainya saya memiliki rumah yang bagus, tabungan yang banyak, dan sebagainya. Tapi hanya seandainya saja. Hanya seandainya, hanya berandai-andai. Kalau dalam bahasan agama kita itu tulul amal, panjang berangan-angan, ya, terlalu tidak realistis dengan keadaan yang dia sebenarnya, begitu. Hal ini berbeda dengan orang yang memiliki impian atau visi ke depan. Dia sudah tidak berandai-andai lagi, tetapi dia mengatakan pada dirinya, saya nanti pasti akan memiliki rumah yang mewah, misalkan. Saya nanti pasti akan memiliki pasangan yang cantik, pasangan yang tampan, pasangan yang mapan, dan lain sebagainya. Nah, orang yang bermimpi itu sudah berani untuk memastikan, dia percaya diri, sudah merasa layak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Sedangkan hal ini nggak terjadi pada orang yang berkhayal atau hanya melamun saja. Ya, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas untuk mendapatkan apa yang dia lamunkan itu. Nah, jadi hal ini adalah 5 hal mendasar yang membedakan antara melamun dengan bermimpi atau lamunan versus impian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita mengubah lamunan atau khayalan menjadi sebuah impian? Nah, caranya mudah banget. Ya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda memastikan diri Anda layak untuk mendapatkan apa yang Anda khayalkan tersebut, meskipun tidak realistis. Nah, namanya khayalan itu kan jarang ada yang realistis. Termasuk bermimpi juga jarang ada yang realistis. Contohnya seperti seorang penemu pesawat terbang. Ya, awalnya dia hanya berkhayal, melamun, tetapi dia memastikan lamunannya itu bisa dia dapatkan, bisa dia wujudkan dengan kreasi dan berbagai macam potensi dirinya dia keluarkan untuk menciptakan sebuah pesawat terbang. Nah, sebenarnya kita hanya tinggal mengubah dari sesuatu yang hanya berupa khayalan, ya, kemudian kita pastikan kapan saya ingin mendapatkannya, dan saya merasa layak untuk mendapatkannya, dan saya pastikan saya bisa mendapatkannya seperti itu. Maka dengan cara ini saja kita sudah bisa mengeksplorasi potensi dalam diri kita untuk keluar, membantu kita untuk mencapai apa yang kita impikan tersebut. Sehingga dari sebuah khayalan atau lamunan berubah menjadi sebuah impian yang kuat. Kemudian detailkan
dari khayalan yang hanya sekilas dalam bayangan kita, detailkan dan fokuskan, ya, buat lebih jelas warnanya seperti apa yang Anda impikan tersebut, apa yang Anda imajinasikan tersebut, apa yang Anda khayalkan tersebut menjadi seolah-olah itu nyata, dan kapan terjadinya, begitu. Maka dengan cara mengubah seperti ini, tadinya yang namanya khayalan bisa berubah menjadi sebuah impian dan berdampak langsung pada tindakan kita, pada action kita untuk meraih apa yang kita impikan tersebut. Hal ini berbeda kalau cuma khayalan atau hanya sebatas lamunan. Tidak akan berimpact atau tidak akan berdampak pada perilaku kita atau usaha kita untuk menjawabnya. Kenapa? Karena masih jauh, masih tidak mungkin, masih merasa belum layak untuk mendapatkannya. Hal ini berbeda kalau sudah menjadi sebuah impian, maka kita tergerak atau termotivasi untuk mendapatkannya karena dalam diri kita energinya sudah power, kita merasa pantas, merasa layak, dan kita ada rasa optimis untuk mendapatkan apa yang kita imajinasikan tersebut atau apa yang kita inginkan tersebut. Oke, baik, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.